Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi taufik malam ini kita masih bisa hadir di majelis dukanya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, mengenang tragedi yang menimpa Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan taufik Allah yang seperti ini selalu Allah liputkan kepada diri kita semuanya, sehingga kita ini bisa terus mengadakan dan menghadiri majelis-majelisnya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ikhwan dan akhwat, malam sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada antum keistimewaan tentang tangisan untuk Abu Abdullah Al-Husain alaihi salam, majelis-majelis untuk Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Akan tetapi semua itu tidak cukup apabila kita menginginkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, satu derajat dengan mereka. Satu lagi yang kita butuhkan, dan itu yang paling penting, yakni tawalli kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Tadi malam juga sudah saya sampaikan bahwa yang namanya hak dan batil itu mulai awal sampai akhir zaman akan selalu ada dan akan selalu berseteru. Bahkan di dalam diri kita sendiri itu yang namanya hak dan batil itu selalu berseteru. Kita di zaman sekarang ini juga kita di hadapan kita al-haq wal batil itu berseteru. Kemudian kelak di akhir zaman ketika Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajalallahu ta'ala farajahu syarif diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk muncul, saat itulah puncak perseteruan peperangan antara hak dan batil. Dan di hadapan perseteruan al-haq dan batil ini ada 4 kelompok. Yang pertama tidak tahu menahu, yang kedua tahu tadi tapi tidak mau ikut-ikut, yang ketiga pembela al-batil, kebatilan, dan yang keempat pembela kebenaran, dan itu yang memiliki nilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti menginginkan golongan yang keempat tadi. Kita itu kalau bertanya kepada diri kita sendiri, kita pasti mengatakan bahwa kita ingin termasuk termasuk dalam atau dikategorikan para pembela kebenaran. Bahkan kita juga mengaku seperti itu. Kita ini mengaku sebagai orang-orang yang membela kebenaran. Lalu apa pembela kebenaran itu syarat-syaratnya? Syarat-syarat yang pertama tadi malam saya sudah bahas bahwa pembela kebenaran harus memiliki ma'rifat, harus memiliki pengetahuan. Ma'rifat apa? Minimal ma'rifat atau pengetahuan yang mendasar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah, tentang keadilannya Allah, tentang kenabian, tentang imamah, tentang al-ma'ad, kemudian tentang agamanya Allah, tentang syariatnya Allah, tentang hukum-hukumnya Allah. Ini harus tahu. Seseorang yang ingin menjadi pembela kebenaran harus tahu ini. Kenapa? Kalau nggak tahu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki pengetahuan atau tidak punya fiqh, pengetahuan yang dalam tentang hukum-hukumnya Allah, maka dia akan keliru dalam membela kebenaran. Mestinya dia niatnya ingin membela kebenaran, tapi kenyataannya dia tidak membela kebenaran, justru kadang sebaliknya. Seperti yang kita saksikan di zaman ini, di zamannya Rasulullah juga seperti itu, di zamannya Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga seperti itu. Banyak orang-orang yang dari hatinya ingin membela kebenaran tapi tidak punya ilmu, tidak punya ma'rifat atau ma'rifat, dan ilmu yang dia miliki tidak cukup, maka yang terjadi mereka tidak membela kebenaran. Justru sebaliknya membela kebatilan, memerangi kebenaran. Antum pikir orang-orang yang memerangi Al-Imam Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan ini orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang ketika kita melihat sholatnya mereka, kita malu terhadap sholatnya kita. Ketika kita melihat puasanya mereka, baca Qur'annya mereka, kita ini malu sama ibadahnya kita. Artinya mereka ini orang-orang yang merasa mereka sedang membela kebenaran, sedang memerangi kebatilan. Mereka menganggap Al-Imam Ali bin Abi Thalib sebagai kebatilan. Kenapa terjadi seperti ini? Karena mereka tidak memiliki ma'rifat dan pengetahuan yang cukup. Makanya
Yang namanya pembela kebenaran itu harus memiliki ma'rifat, harus memiliki pengetahuan. Kelak, dan di zaman sekarang kita lihat, contoh di zaman kita ini jelas sekali kan, ISIS, Al-Qaeda, mereka ini merasa orang-orang yang membela kebenaran, orang-orang yang sedang memerangi kebatilan. Bahkan ada satu kejadian teror di Iran, pengeboman di satu masjid, kalau tidak salah di Provinsi Zaidan. Ketika terorisnya ini ditangkap, diinterogasi, sampai di akhir dia dinasihati supaya tobat dia. Hukum tetap berjalan, tapi dia dinasihati supaya tobat, supaya kelak di akhirat tidak berat. Adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia itu tidak berat, atau bahkan bisa diangkat. Allah tidak jadi mengadabnya karena tobatnya dia. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak tobat, dia tidak mau tobat. Dia bahkan ngotot dan mengatakan bahwa saya ini sedang membela kebenaran. Ketika melakukan teror itu, ketika melakukan pengeboman itu, saya sedang membela kebenaran. Saya ini sedang memerangi kebatilan. Saya sedang memerangi tauhid. Ini kan sering kita dengar istilah itu kan, memerangi tauhid. Kenapa terjadi seperti ini? Karena tadi tidak memiliki ma'rifat dan pengetahuan yang benar, tidak memiliki ma'rifat dan pengetahuan yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pembela kebenaran itu harus memiliki keimanan atau selalu berusaha untuk menumbuhkan keimanannya. Kemudian yang ketiga, ketakwaan dan wara', atau secara umum disebut dengan tazkiyatun nafs. Orang yang ingin membela kebenaran, baik di saat ini maupun kelak ketika Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar muncul, kita ingin membela Al-Imam Al-Mahdi sebagai manifestasi daripada al-haq, kebenaran, maka kita harus tazkiyatun nafs. Tidak mungkin orang yang tidak bersih hati dan jiwanya itu akan direkrut oleh Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar sebagai pembela kebenaran, sebagai pembelanya beliau. Orang-orang yang bersama Al-Imam Al-Husain alaihi salam yang syahid bersama beliau, kenapa kok Habib ibn Madahir, kenapa kok Jaun seorang Buddha, kenapa kok Aun, kenapa kok Muslim bin Aus saja, kenapa kok orang-orang itu? Karena ini tadi, karena mereka itu memiliki ma'rifah yang cukup, karena mereka itu memiliki keimanan yang luar biasa, dan karena mereka itu tazkiyatun nafs. Habib ibn Madahir itu dikenal orang ahli ibadah. Mereka ini syuhada yang bersama Imam Al-Husain syahid di padang Karbala ini orang-orang yang bersih hati dan jiwanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kemuliaan bisa syahid bersama Imam Al-Husain alaihissalam kalau jiwa dan hatinya nggak bersih. Kalau jiwa dan hatinya itu masih ada kebencian terhadap orang, kebencian terhadap makhluk, permusuhan terhadap orang, lisannya tidak benar, tidak mungkin. Orang yang ingin membela kebenaran seperti kita ini ingin membela kebenaran, baik di saat ini ataupun ketika Al-Imam Al-Mahdi Al-Muncul, kita ingin apabila kita meninggal ingin dibangkitkan lagi bersama Al-Imam Al-Mahdi membela kebenaran, maka kita harus melakukan yang namanya tazkiyatun nafs. Kemudian yang keempat adalah al-jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Lagi-lagi saya tekankan talabul ilm penting. Dan saya ingatkan bahwa talabul ilm itu bukan berarti kita harus masuk madrasah, bukan berarti kita harus mondok. Apalagi yang sudah tua-tua ini merasa ketika mendengar ucapan seperti ini, waduh saya sudah telat ini, karena saya sudah tua, saya sudah berumur, bahkan ada yang sudah punya cucu. Tidak. Kemarin saya sudah sampaikan talabul ilm minal mahdi ilal lahad, sampai liang lahat orang itu, seorang muslim itu harus mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu bukan hanya di sekolahan saja. Pernah saya sampaikan di sini kan, saya singgung. Sekarang ini sumbernya ilmu ini. Ini gadget ini sumbernya ilmu. Walaupun di satu sisi dia itu sumbernya maksiat, tapi di satu sisi ini sumbernya ilmu luar biasa. Banyak ilmu dan wawasan yang bisa kita dapatkan dari ini. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama yang mudah-mudah saya ingatkan,
Ini teknologi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedetik kita buka itu pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kenapa kamu gunakan teknologi itu untuk A, untuk B? Semuanya dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakannya dengan baik sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ilmu, untuk mencari wawasan, dengarkan ceramah, atau mungkin wawasan keilmuan yang lainnya yang sekiranya mungkin bisa bermanfaat untuk kita, dunia kita, akhirat kita. Atau mungkin saya kasih contoh, misal kita buka YouTube, misalnya kita lihat tentang perbengkelan. Saya bukan bengkel, tapi bisa jadi nanti saya bisa membantu orang lain yang motornya lagi rusak, mobilnya rusak, kan seperti itu. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mencari ilmu nggak harus dia masuk madrasah, nggak harus dia mondok, nggak harus dia kuliah. Teknologi sekarang ini mempermudah siapapun, usia berapapun, untuk dan dimanapun untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Itu 4 syarat yang harus dimiliki oleh seorang pembela kebenaran. Lalu apa syarat-syaratnya pembela kebenaran? Lalu apa ciri-ciri dari pembela kebenaran? Pembela kebenaran itu memiliki 2 ciri utama. Yang pertama ilmu, dan yang kedua adalah tadayyun dengan benar. Ilmu. Pembela kebenaran itu pasti alim, pasti arif. Para pasukannya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu pasti orang-orang yang berilmu, orang-orang yang arif. Dan sekarang juga kalau kita lihat di sekarang yang ada di hadapan kita di dunia ini, tokoh-tokoh pembela kebenaran itu bukan orang-orang jahil, bukan orang-orang awam. Rahbar kita Sayyid Ali Khamenei beserta tangan kanannya Sayyid Hasan Nasrullah, Sayyid Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, itu semua orang-orang yang berilmu. Mereka para pembela kebenaran ini semuanya orang-orang berilmu. Dan hanya dengan ilmu nanti dia bisa benar-benar membela al-haq, kebenaran. Kalau tidak seperti yang saya jelaskan tadi, dia keliru. Niatnya baik, ingin membela kebenaran, tapi kenyataannya dia tidak membela kebenaran, justru memerangi kebenaran. Yang kedua, tadayyun dengan benar. Bukan hanya tadayyun, tapi tadayyun dengan benar, artinya beragama dengan benar. Apa maksudnya beragama dengan benar? Yakni memiliki akidah yang benar, benar akidahnya, sesuai dengan hakikat akidahnya, ketuhanannya, tentang kenabian, keyakinannya tentang kenabian, keyakinannya tentang hujjahnya Allah, bahwa imamah itu ada, penggantinya Rasulullah itu seharusnya siapa. Kemudian al-ma'ad, memiliki akidah yang benar. Seorang pembela kebenaran itu cirinya pasti akidahnya benar. Kalau akidahnya tidak benar, dia tidak bisa menjadi pembela kebenaran yang sebenarnya, pembela hak yang sebenarnya. Tadayyun yang benar maksudnya apa? Maksudnya menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Bukan hanya berakidah saja yang benar, bukan hanya berakidah yang benar saja, tapi juga menjalankan syariatnya Allah dengan benar. Sholatnya, baik syariat, hukum-hukum fikih yang berurusan dengan ibadah ataupun muamalah, ibadahnya, sholatnya, wudunya benar. Ini jadi problem kita sekarang antara ikhwan di kalangan ikhwan ini. Saya sampaikan ke antum, saya ini pernah hadir di acara Arba'in tahun kemarin ini. Saya ke kamar mandi, ke toilet waktu acara nih. Kemudian saya melihat banyak ini yang hadir, insya Allah kan para pecinta pengikut Ahlul Bait semuanya kan. Mereka yang mengaku syiahnya Ahlul Bait ya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, wudunya keliru. Ini kan hal yang sangat dasar kan, yang harus diketahui oleh seorang mukallaf. Wudu. Padahal di dalam syariat kita itu jahil orang bodoh. Maaf, terlalu kasar mungkin orang bodoh. Orang nggak ngerti. Itu ada 2. Satu qasir, satu muqassir.
Kalau qasir itu artinya orang jahil yang dia ini tidak ada perantara untuk mendapatkan ilmu. Contoh misalnya dia tinggal di pedalaman, atau sama sekali saking dia dibesarkan di kalangan yang tidak religius, tidak ada bau agama, tidak ada bau ahlul bait. Ini bisa dikatakan dia ini qasir, dia ini terbatas, dia awam, tidak mengerti dan sangat terbatas. Jauh jangkauannya untuk mendapatkan pengetahuan tentang fikih, jauh dari ustadz misalnya. Tapi yang kedua jahil muqassir. Jahil muqassir ini dia nggak ngerti dan dia itu mestinya bisa ngerti, tapi tidak mau berusaha untuk ngerti. Di sekelilingnya ada orang berilmu, di tangannya ada teknologi yang bisa dia mencari ilmu hukum-hukumnya Allah. Dia bisa untuk mengetahui hukum-hukumnya Allah itu dia bisa, tapi tidak berusaha. Ini muqassir dan ini berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh. Ini orang kalau hal ini aja, hal mendasar syariatnya Allah aja tidak bisa dilakukan dengan benar, ya mustahil dia ini bisa menjadi pembela kebenaran yang sesungguhnya. Pembela kebenaran yang sesungguhnya itu tadi menjalankan tadayyun dengan benar, artinya menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Tahu hukum-hukum muamalah perdagangan yang benar itu bagaimana, yang sesuai dengan syariat, jual beli yang sesuai dengan syariat itu bagaimana. Kemudian perhitungan humus itu bagaimana, menjalankan perintah Allah dalam masalah tadi zakat, humus dilakukan. Ini pembela kebenaran itu yang seperti ini. Tahu amar ma'ruf nahi munkar itu bagaimana hukum-hukumnya. Ini mungkin tapi mudah-mudahan di antara antum tidak seperti ini. Penting tahu hukum itu penting. Kalau tidak terjadi kekacauan. Saya kasih contoh amar ma'ruf. Kalau kita ini tidak tahu hukum-hukumnya, kita merasa benar ya, kita merasa bahwa saya harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di depan kita melihat, kita meyakini ya, kita merasa bahwa yang kita lihat ini tidak benar. Terus kemudian kita tegur. Padahal dalam menegur orang itu amar ma'ruf nahi munkar itu ada hukumnya, ada adabnya, ada akhlaknya, tidak boleh sembarangan. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtabah itu, jika kamu menegur seseorang di depan orang banyak, maka kamu telah menghinakannya. Tetapi jika kamu menegur seseorang di saat sendiri, tidak di depan orang, artinya tidak di depan orang, maka kamu telah menghiasinya. Berarti kan dalam amar ma'ruf ini ada tata caranya sendiri, ada hukumnya. Ini kita mesti tahu. Kalau kita nggak tahu, gimana kita mau menjadi pembela kebenaran, pembela al-haq ini? Dalam hatinya, pokok ini salah, harus saya ingatkan, tidak bisa. Bahkan di dalam fikih itu ada kaidah-kaidah yang detail. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya saya taklid sama marja yang mengharamkan rokok, misalnya. Kemudian di depan saya ada mukallaf, ada satu orang merokok, tapi dia taklid kepada marja yang tidak mengharamkan. Saya mau tanya ke antum sekalian, kira-kira saya harus menegur atau tidak? Tidak menegur, walaupun saya taklid kepada marja yang mengharamkan rokok. Kenapa? Karena dia taklid kepada, ini kan ilmu, kita harus tahu, nggak boleh sembarangan. Makanya kita ini kalau ingin menjadi pembela kebenaran, ciri-cirinya itu tahu dia bertadad, dan bukan hanya tahu, tapi juga melaksanakan agama ini dengan benar. Tadayyun dengan benar, yakni berakidah dengan benar, menjalankan syariat dengan benar, dan memiliki al-akhlaqul karimah. Karena inti agama itu tiga: satu akidah, dan yang kedua adalah syariat, fikih, dan yang ketiga adalah al-akhlaqul karimah. Pelaku atau pembela kebenaran itu cirinya pasti memiliki al-akhlaqul karimah.
Orangnya itu pasti soleh. Apa soleh? Soleh itu artinya sehat pikirannya. Pikirannya itu benar, selalu benar pikirannya. Kemudian ucapannya selalu benar. Perbuatannya juga demikian, selalu benar, sehat. Sehat dalam artian benar tadi ya. Orang soleh itu tidak pernah dia punya pikiran yang buruk, itu tidak pernah. Jangankan berbuat buruk atau berperilaku buruk, pikiran buruk aja dia tidak pernah punya. Itu cirinya orang soleh. Ucapannya itu benar, sehingga orang soleh itu menjadi orang yang menarik. Antum insya Allah pernah ketemu ya orang yang betul-betul soleh itu enak, orangnya itu menarik. Misalnya ada ustadz siapa gitu, mungkin insya Allah antum pernah ketemu ya. Contoh al-abdus soleh yang ma'ruf di zaman kita ini Ayatullah Behjat. Ayatullah Behjat itu orang semua menyaksikan bahwa beliau ini orang yang sangat menarik. Kenapa? Karena tadi abd soleh, hamba soleh. Kenapa beliau itu menarik? Ya, karena memang sesuai fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu pasti mencintai yang indah, pasti mencintai yang bagus-bagus. Kenapa Ayatullah Behjat itu menarik? Karena beliau soleh, karena pikirannya sehat, ucapannya benar, sehat. Artinya ucapannya sehat itu tidak pernah menyinggung orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah kasar, tidak pernah berdusta. Perilakunya pun demikian, soleh, benar. Itu ciri daripada pembela kebenaran, itu soleh, berakhlakul karimah, soleh. Kemudian berani. Pembela kebenaran harus berani. Berani dalam artian yang benar ya. Karena terkadang kita ini juga salah paham. Ada orang, contoh misalnya ada polisi lagi operasi, dia keluar tidak pakai helm. Wah, wani. Ini bukan berani ini. Jadi ada berani, ada nekat, ada lagi satu lagi apa? Ngawur. Ini yang dimiliki oleh pembela kebenaran itu bukan yang dua ini, tapi yang dimiliki oleh pembela kebenaran adalah berani. Berani dalam semuanya. Berani dalam hal-hal kehidupan sehari-hari. Bahkan katanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, orang berdagang itu salah satu cirinya kalau mau sukses dia harus berani. Ini hal yang sepele ya, dagang. Apalagi dalam membela kebenaran. Apalagi dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam membela orang-orang yang mazlum, yang tertindas. Maka yang dimiliki oleh pembela kebenaran adalah keberanian. Kemudian itsar. Salah satu ciri lagi orang yang membela kebenaran, pembela kebenaran itu itsar, selalu mendahulukan orang lain. Pembela kebenaran itu tidak pernah melihat dirinya sendiri. Yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana mengabdi untuk hamba-hambanya Allah, untuk makhluknya Allah. Saya kasih contoh Syekh Rajab Ali Khayyat. Anaknya itu saya lihat videonya sendiri. Anaknya diwawancarai tentang keistimewaan ayahnya. Anaknya itu bilang, salah satu keistimewaan ayah saya ini tidak pernah melihat dirinya sendiri. Saya pernah cerita di sini insyaallah. Beliau itu dijuluki Khayyat karena memang penjahit beliau. Kata anaknya, ayahku itu sehari penghasilannya bisa sampai 200.000. Kalau sekarang kurang lebih 200.000 ya. Tapi tiap hari hanya ngasih uang belanja ke ibuku 35.000 rupiah. Sisanya berapa? 165.000. Kemana 165.000? Beliau keluar ke pasar, ke warung, belanja, tahu siapa saja yang butuh. 200.000 tiap hari yang dipakai untuk hidup hanya 30.000. Padahal anaknya banyak. Anaknya cerita, padahal saudara saya ini banyak. Anaknya ibuku ini banyak. Tapi cuma dikasih 35.000. Kenapa tadi? Karena tadi itsar. Syuhada di Karbala itu itsar. Al-Imam Al-Husain alaihissalam dan syuhada di Karbala itu yang paling menonjol itu itsar. Semuanya dikorbankan untuk apa? Untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dikorbankan untuk apa? Agar supaya agama ini selamat. Untuk apa agar agama ini selamat? Supaya generasi setelahnya itu punya atau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dari agamanya yang dibawa oleh kakeknya ini.
Kalau bukan karena itharnya Al-Imam Al-Husain alaihissalam dan keluarga beliau serta syuhada, para sahabat beliau di Karbala, agama ini gak mungkin sampai kepada kita. Cahaya Islam ini padam, pasti padam. Makanya kita yang sering mendengarkan bahwa kata Rasulullah, Husainun minni wa ana min Husain. Husain berasal dariku. Ini jelas, kita semua tahu kan bahwa Imam Husain cucunya Rasulullah. Wa ana min Husain, dan aku, kata Rasulullah, berasal dari Husain. Kok bisa? Apa maksudnya ya Rasulullah? Maksudnya tadi, kalau bukan karena pengorbanannya Al-Imam Husain alaihissalam, kalau bukan karena itharnya Al-Imam Husain alaihissalam dan syuhada Karbala, maka yang dibawa Nabi Muhammad ini pasti hilang, sirna. Bahkan nama Nabi Muhammad pun pasti akan sirna kalau bukan karena pengorbanannya Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Itu loh mengapa kita lihat kenapa imam-imam yang lainnya itu, mungkin antum pernah dengar atau tidak penjelasan ini, kenapa Imam Ali bin Abi Thalib itu semenjak wafatnya Rasulullah, selama beliau tidak memegang tampuk pemerintahan, beliau ini tidak pernah mengangkat pedang. Ketika pemerintahan direbut oleh mereka, Imam Ali sekalipun tidak pernah mengangkat pedang, kecuali sekali. Ketika apa? Ketika membunuh pengumpul zakatnya Khalifah pertama. Kenapa Imam Ali membunuhnya? Karena pengumpul zakat tersebut ketahuan oleh Imam Ali bin Abi Thalib nyembah berhala. Waktu setelah dibunuh, Imam Ali dipanggil Khalifah pertama. Wahai Ali, dia kan petugasku, kenapa kau bunuh dia? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidak ada jalan lain, karena dia telah menyembah berhala. Apa artinya? Artinya ketika Islam sudah betul-betul sampai pada tahap akan dihilangkan, ini berarti kalau sudah di pemerintahan Islam ada yang sudah ada yang murtad, ini berarti sudah bahaya kan? Makanya di dalam Islam hukumnya apa? Orang kalau murtad alanan, kalau murtad secara buka-bukaan, itu hukumnya di dalam syariat Islam dia harus dibunuh. Ini tadi, ketika sudah berbahaya untuk agama Islam, sudah ada indikasi kembali lagi ke agama sebelumnya, artinya irtidad, maka seorang imam atau hujjah akan melakukan semuanya. Di zaman Imam Al-Hasan Al-Mujtaba tidak sampai ke tahap itu, tidak sampai. Tapi ketika di zamannya Al-Imam Al-Husain alaihissalam sudah sampai ke tahapan itu. Apa buktinya? Buktinya seperti syairnya Yazid yang sering kita kenalkan, la'ibat Banu Hashim bil mulk fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. Kata Yazid, Bani Hashim telah mempermainkan kekuasaan, gak ada itu berita kenabian, wala wahyun nazal, gak ada wahyu itu turun. Berarti apa? Berarti Yazid sudah jelas-jelas menunjukkan kekufurannya. Ini sudah gak ada jalan lagi. Maka Imam Husain harus melakukan apa yang harus dilakukan dan harus mengorbankan semuanya supaya gak kembali lagi. Umat ini tidak kembali lagi kepada jahiliyah, kepada kemusyrikan. Kalau bukan karena itharnya Al-Imam Al-Husain alaihissalam, syuhada yang lainnya juga seperti itu. Syuhada di zaman perang Irak, syuhada mudafi'in Al-Haram, yang kita sebut dengan mudafi'in Al-Haram ini, syuhada mereka yang menjaga makam-makam sucinya Sayyidah Zainab, makam sucinya A'immah di Irak. Mereka semua ini orang-orang yang ithar. Mereka sudah tidak peduli. Bayangkan mereka, kalau kita lihat fotonya, orangnya kan kadang ganteng-ganteng ya, masih muda-muda, ganteng-ganteng. Ibaratnya dia itu masa depannya masih cerah. Kalau bagi orang awam itu ibaratnya masa depannya itu masih cerah, tapi semua ditinggalkan. Ini ciri daripada pembela kebenaran itu seperti ini, ithar.
Kemudian ciri selanjutnya halim. Apa halim? Halim itu orang yang memiliki sifat helm. Helm itu santun, kalau bahasa Indonesianya gampangnya santun. Walaupun mana sebenarnya itu bukan hanya santun ya. Helm itu, halim itu adalah orang yang dia ketika menghadapi sesuatu yang menjengkelkan bagi dia, yang tidak mengenakan dia, atau yang membuat marah dia tetap tenang. Lawannya apa? Gopo. Orang Jawa bilang gopo, gerusak-gerusu. Lawannya dari itu adalah orang halim. Ketika dia mendapatkan sesuatu ujian yang membuat dia susah, dia tetap tenang. Ketika orang dekatnya membuat marah dia, istrinya atau seorang istri, suaminya membuat dia marah, dia tetap tenang. Marah ya, tapi dia mampu menahannya, tetap tenang, mengambil sikap tenang. Anaknya nyebelin, anaknya bertingkah misalnya nyusahin dia, bikin marah dia, tetap dia tahan emosi, tetap tenang. Itu yang namanya halim. Orang seperti itu disebut dengan halim. Orang pembela kebenaran salah satu cirinya adalah halim. Kemudian ciri selanjutnya adalah jujur. Ini penting sekali. Sidq, saduq, sadiq. Artinya jujur, baik dalam ucapan, baik dalam janji, baik dalam perbuatan. Dia ini jujur. Artinya selalu sesuai dengan kenyataan. Karena ciri daripada keimanan itu sebagaimana yang tadi sudah dibahas, orang pembela kebenaran berarti dia mukmin. Bahkan keimanan itu jadi tolak ukur. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin kuat juga pembelaannya terhadap kebenaran. Dan salah satu ciri keimanan seseorang adalah kejujuran. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, alamatul imani an tu'thira sidqa haitsu tayadurruka alal kadhib haitsu yanfa'uka. Kata beliau, ciri iman itu adalah ketika engkau lebih mendahulukan kejujuran, walaupun kejujuran itu membuatmu merugikanmu, daripada dusta atau bohong, walaupun bohong itu memberimu manfaat duniawi. Contoh di dalam dagang misalnya, kita punya barang subhanallah ada cacatnya, terus kita sembunyikan cacat kita, berarti kita kan bohong. Tapi kalau kita tidak sembunyikan, kita jujur, ini saya punya barang, punya kelemahan seperti ini, punya masalah seperti ini. Walaupun kita ini merasa kalau kita jujur nanti orang tidak jadi beli, atau kalau beli misalnya dia mau harganya murah. Kalau kita mendahulukan kejujuran ini ketika berdagang, contohnya seperti yang saya sampaikan ini, maka dia berarti orang yang benar-benar beriman. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita itu gimana. Kita seperti itu atau tidak. Ini tolak ukur. Kita dari situ bisa mengukur keimanan kita. Kalau kita ini dalam hal seperti ini, yang biasa seperti ini, ternyata kita tidak bisa mendahulukan kejujuran, berarti tingkat keimanan kita ya juga agak tinggi-tinggi amat. Yang selanjutnya, cirinya orang pembela kebenaran itu memiliki sifat mudarah. Mudarah itu kalau saya cari bahasa paling gampangnya di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu ngemong ya, nyabari. Seorang istri punya suami yang misalnya pemarah, pelit misalnya, atau sebaliknya seorang suami punya istri yang masakannya tidak enak misalnya, atau misalnya yang agak malas dalam bersih-bersih rumah, atau yang ngomongnya misalnya nyelekit lah, ibarat kita tuh nyelekit. Terus dua-duanya ini tetap nyabari karena maslahat, karena ingin mencari ridhonya Allah, karena maslahat supaya anak-anak tidak berpisah, supaya anak-anaknya tetap bisa terdidik dengan baik. Ini yang disebut dengan mudar. Orang tua punya anak yang tidak sesuai dengan harapannya,
mentalnya, akhlaknya misalnya atau adabnya tetap disabari, tetap dididik, diajari. Ini yang namanya mudharah. Sebaliknya, anak punya orang tua yang kaku, yang pemarah misalnya, yang kurang bertanggung jawab, tapi karena maslahat, karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala menyabarinya, ini disebut dengan mudharah. Ini ciri daripada pembela kebenaran. Kemudian setia. Setia dalam semuanya. Setia, salah satu setia yang paling penting yang harus kita miliki, kesetiaan yang paling penting yang harus kita miliki adalah kesetiaan janji. Ini muskilah di dalam kaum muslimin sekarang ini. Salah satu problem yang sulit atau menyulitkan kita ini adalah kesetiaan dalam hal janji. Ini muskilah, terkenal, bahkan sampai ada ungkapan kan, KTP-nya muslim, negerinya disebut negeri muslimin, tetapi yang namanya hakikat Islam tidak dijalankan. Salah satunya apa? Kesetiaan dalam janji ini. Ini kan hakikat Islam ini salah satunya kesetiaan dalam janji kan? Muslimin tapi janji tidak ada kesetiaan. Nah, ini kita malu juga, bahkan kalau kita melihat di barat, di Jepang, di negara-negara maju itu yang namanya janji, seakan-akan mereka itu lebih pantas dalam hal ini ya, lebih pantas dianggap muslim daripada kita sendiri. Dan yang lebih penting lagi dan yang paling utama adalah kesetiaan kita terhadap janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita kepada Allah? Yang pertama adalah hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tidak menuhankan syaitan atau mentaati syaitan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan janji kita ini di alam sana sebelum kita dilahirkan di dunia. Kita ini jangan menganggap bahwa kita ini makhluk yang baru dilahirkan di sini ya. Artinya kita makhluk baru, ini tidak ya. Di dunia ya kita baru dilahirkan, tapi sebetulnya kita itu sudah ada di alam sana. Dan di alam sana itu kita sudah dimintai janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua di antara janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tidak mentaati iblis dan bala tentaranya. Kemudian yang terakhir, ciri daripada pembela kebenaran adalah peduli. Orangnya itu peduli, bukan apatis. Apatis kebalikannya. Tetangganya, saudaranya punya muskilah, kena musibah, kalau tidak didatangi, dikasih omongan, dikasih tahu, dimintai pertolongan, dia tidak melakukan apa-apa. Ini bukan orang yang peduli. Orang yang peduli itu dia tidak nunggu dimintai pertolongan, itu dia tidak nunggu. Begitu dia tahu bahwa tetangganya, saudaranya, atau temannya, atau bahkan di negeri lain misalnya ada kaum muslimin yang sedang kesusahan, dia langsung berusaha secepat mungkin bagaimana saya ini menolong. Pokoknya saya ini harus ikut andil dalam menyelesaikan masalahnya. Itu yang namanya peduli. Di dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau mengatakan yang namanya karim itu memberi sebelum diminta. Jadi kalau kita ini hanya memberi saat diminta, kita bukan karim, katanya Imam Ali bin Abi Thalib. Bisa jadi kita itu memberi hanya karena malu, tidak enak sama orang, ewoh, bahasanya kita ini ewoh, pekewoh, karena diminta, kalau kita tidak ngasih ewoh gitu. Atau yang kedua karena kita takut neraka. Tapi kalau kita ini memberi sebelum diminta, kata Imam Ali bin Abi Thalib, itu baru karim. Karim itu lebih tinggi dari dermawan ya, lebih tinggi dari jawad. Di dalam bahasa Arab itu ada jawad, ada karim. Ini bahasa Arab itu detail ya. Kalau kita memaknai jawad sama karim sama, artinya dermawan. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Jawad itu orang yang mudah memberi, tapi kalau karim itu bukan hanya mudah memberi saja, tapi karena ma'rifah. Dia memberinya itu karena ma'rifah, dia memberinya itu karena kesadaran. Itu yang disebut dengan karim.
Artinya orang yang suka memberi, suka membantu dan memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan karim. Itu tadi ciri-ciri para pembela kebenaran. Pembela kebenaran ada syarat-syarat, untuk membela kebenaran ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus memiliki ma'rifah, pengetahuan. Kemudian yang kedua harus memiliki keimanan, harus menumbuhkan keimanannya. Yang ketiga harus memiliki ketakwaan, sikap wara, atau dalam bahasa yang lebih umum lagi tazkiyatun nafs. Dan yang keempat adalah al-jid wal ijtihad. Dan ciri daripada orang yang membela kebenaran atau para pembela kebenaran adalah orang yang berilmu dan bertadayun dengan benar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita dengarkan dari ceramah-ceramah atau dari pemaparan-pemaparan, dari hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang kita dapatkan di dalam majelis-majelis seperti ini, betul-betul bukan hanya kita dengar ya, betul-betul kita resapi dan kita amalkan. Jangan sampai kita ini hadir di satu majelis, di situ dijelaskan ayat Al-Quran, di situ dijelaskan hadis-hadis Rasulullah dan Aimah alaihi wassalam, kemudian sambil lalu lewat saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hemat sekali. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan apa saja yang sudah dijelaskan di dalam majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan berkahnya Al-Imam Al-Husain alaihi salam selalu meliputi kehidupan kita. Karena kata banyak sekali para wali Allah Subhanahu wa taala, berkah hidup mereka berasal dari majelisnya Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.